Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bersama saya Ahmad Mustafa dan seperti biasa kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Mari langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan seperti biasa kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke MTA. Dan kali ini topiknya menarik sekali nih. Karena kita akan membahas tentang warisan Pak. Ya. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama Pak, boleh nggak sini Pak kita ngebagiin warisan pada anaknya sebelum meninggal gitu Pak? Ya, jazakallahu khairan jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan warisan sebetulnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dan dari kata warisan saja ya kita mengetahui bahwa warisan itu setelah wafat. Ya, jadi yang namanya warisan ya hukum waris itu baru berlaku setelah wafat. Ya. Jadi kalau mau mewariskan warisan ya itu berarti nanti tugas orang yang hidup ya mengatur sesuai dengan perintah Al-Qur'an Karim, sesuai dengan bagian-bagiannya. Kenapa tidak dibolehkan untuk membagi warisan ya, yang warisan ya. Nanti kita hibah, kita beda lagi pembahasannya. Ketika hidup ya, misalnya punya anak laki-laki 2, punya anak perempuan 1. Ya kenapa nggak dibagi aja di masa hidupnya si anak laki-laki ini dapat misalnya masing-masing 2/4 atau 2/3 dan sebagainya, lebih besar daripada anak perempuan. Karena perempuan dapat misalnya 1/3, anak laki-laki dapat 2/3. Kenapa nggak masa hidup aja dibagi? Karena umur kita nggak ada yang tahu. Ya, karena wafatnya seseorang, kapan waktu wafatnya seseorang itu berpengaruh kepada warisannya. Misalnya nih, ada seorang orang tua punya anak laki-laki dan anak perempuan. Si anak laki-laki punya harta juga, anak perempuan punya harta juga, orang tuanya juga punya harta juga. Mereka ini saling mewarisi satu sama lain. Ketiga-tiganya saling mewarisi satu sama lain sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau misalnya kita anggap bahwa orang tua lah yang mewariskan kepada anaknya, tidak selalu begitu. Kadang-kadang anak yang meninggal, anak yang mewariskan kepada orang tuanya. Nah, oleh karena itu hukum waris ini dibagi setelah wafat. Ya bisa saja ya orang tuanya masih hidup, anaknya yang wafat duluan. Ya, artinya anak laki-laki yang wafat duluan. Artinya komposisi warisnya akan berubah lagi. Ya. Betul. Si bapak atau si ibu mendapatkan 1/6 atau 1/3 dari anaknya ini. Kalau dia punya anak beda lagi, si anak ini punya anak dia beda lagi. Kalau dia nggak punya anak beda lagi. Kalau punya anak si perempuan tadi, saudari perempuannya tidak dapat bagian, tapi kalau tidak punya anak, saudari perempuannya bisa dapat bagian. Nah, ini akan berubah terus. Ya. Nah, makanya ada pertanyaan ketika misalnya orang tua tadi, si bapak lah katakan bapak, anak laki-laki dan anak perempuannya itu melakukan suatu perjalanan katakanlah di pesawat. Ya. Dan nauzubillah pesawatnya meledak. Ya jatuh pesawatnya. Nah, itu kan saling mewarisi satu sama lain itu. Iya. Ya. Maka dalam hal itu orang yang paling tua dianggap mati duluan. Sehingga nanti kan si bapak ini mewarisi anaknya. Katakanlah si bapak ini dia punya harta 100 juta yang untuk diwariskan. Artinya si anak memiliki bagian dari 100 juta itu setelah dibagi kepada si istri. Ya, istri si bapak ini, artinya ibu dari anak ini. Atau bukan ibu dari anak itu, bapaknya menikah dengan orang lain misalnya, bisa aja kan. Bisa. Misalnya si bapak punya harta 100 juta, berarti karena punya anak, si istri bapak yang dianggap meninggal pertama tadi, dia akan mendapatkan bagian 1/8. Ya, 1/8 dia dapat bagian. Ya, 1/8 dari 100 juta. Nah, kelebihan dari harta yang setelah dibagi kepada istrinya itu baru dibagi kepada 2 anaknya ini. Artinya ada penambahan harta kepada 2 anak yang sama-sama almarhum juga.
Oh iya iya. Sama-sama almarhum juga, tetapi ini dibagi dulu nih, karena ini dianggap mati lebih awal kan. Iya. Ada sepersekian second yang dianggap dia mati lebih awal, karena hukum waris seperti itu. Ya, nanti si anak laki-laki ini kan dia meninggal juga, dia akan mewarisi lagi kepada anaknya. Kalau dia tidak mendapatkan waris dari bapaknya, artinya dia mewariskan kepada anaknya ini, ya artinya anak laki-laki tadi kan punya anak lagi, hanya harta yang dia punya aja. Tetapi kalau dianggap dia mati, bapaknya mati duluan, artinya dia dapat harta tambahan kan. Betul. Dari si bapak ini. Si anak perempuan tadi juga dapat harta tambahan dari si bapak tadi. Nah maka per step itu menghitung hukum warisnya. Saya anggap mati duluan, kemudian mati berikut. Sila anak laki-laki tadi bisa saja mewarisi anak perempuannya, ya saudari perempuannya berarti saudarinya kan, ya kakaknya atau adiknya. Nah ini kenapa hukum waris itu tidak dibagikan, ya tidak saat masih hidup, ya karena itu tadi umur kita nggak ada yang tahu kapan orang meninggal siapa, karena komposisi waris akan berubah-ubah ketika satu meninggal, yang lain belum meninggal, bisa yang lebih muda meninggal duluan dan sebagainya. Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Bagaimana hukumnya membagikan warisan sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan Pak? Gitu Pak. Ya. Kembali lagi kepada topik ya waris. Waris itu tidak diatur oleh manusia. Artinya tidak diatur oleh si bapak, si ibu, saya, atau siapapun, bahkan Rasulullah SAW sendiri. Tetapi waris diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada dalam Al-Quran ya, yang disebut zawil furuz, atau yang ada yang mengatakan zul furuz, ya itu orang-orang yang sudah memang diatur oleh Al-Quran mendapatkan warisan. Dan seperberapanya itu juga diatur oleh Al-Quran. Kalau ini ada, ini tidak dapat, ini ada, ini kurang bagiannya. Nah ini detail ya, tidak bisa kita sampaikan di sini. Nah ini kalau di jamnya itu bisa 1 semester untuk pelajaran waris sendiri. Ya, pelajaran waris sendiri bisa 1 semester. Dan itu butuh pemahaman yang panjang. Tetapi sekilas saya dapat sampaikan bahwa ya kalau waris ini tidak bisa kita atur sendiri. Oh kita segini tidak bisa. Nah nanti hibah itu. Ya nanti kita ada pembahasan yang lain. Ya. Nah membagi harta anak laki-laki dengan perempuan dengan jumlah yang sama itu juga tidak bisa. Tidak boleh, karena dalam Al-Quran anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Gitu. Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dalam ayat lain dikatakan bahwa dia qawamun 'alan nisa. Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Bahwa dia qawam. Qawam itu bukan berarti superior, tidak, tetapi qawam itu ya di dalam episode sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa qawam artinya dia memiliki tanggung jawab lebih untuk mengayomi, untuk menafkahi dan sebagainya. Bahkan Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah alaih menyampaikan bahwa laki-laki itu baru bisa disebut qawam ketika dia menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, dia baru bisa disebut laki-laki yang qawam, yang pengayom dan sebagainya. Nah, qawam ini adalah tanggung jawab itu tadi. Nah, lantaran tanggung jawab laki-laki ini lebih besar, ya maka dia mendapatkan hak waris yang lebih besar daripada saudari perempuannya. Gitu. Jadi tidak boleh kita atur sendiri, ya. Nanti kita berwasiat ya. Nah, ini perlu juga nih antara waris dan wasiat. Tidak bisa orang tua nanti berwasiat bahwa nanti setelah saya meninggal, si anak laki-laki dan perempuan saya bagi setengah-setengah. Itu nggak boleh. Karena ahli waris, para ahli waris yang sudah diatur oleh Al-Quran Al-Karim jumlah persenan berapa dia dapat waris, ya itu yang disebut dengan zul furuz tadi itu, atau zul furud, dia tidak boleh ya diwasiatkan. Artinya tidak boleh ditambah bagiannya atau dikurang bagiannya melalui wasiat si orang tua, tidak boleh. Ya. Jadi dia sudah biarkan saja. Kalau orang tua meninggal, paling-paling orang tua hanya boleh berwasiat berkenaan dengan harta ya. Boleh berwasiat, tolong nanti setelah saya wafat, harta saya ini dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Sudah sampai di situ. Kalau sudah ngomong seperti itu, dia tidak bisa lagi semasa hidupnya mencampuri bahwa dia harus segini, itu mah bukan waris sesuai dengan hukum Islam. Itu bagi-bagi.
namanya. Jadi tidak bisa. Tidak bisa ya. Oke, baik. Berarti udah jelas sekali ya. Berarti memang terkait waris ini sudah diatur oleh Allah Al-Quran, sendiri iya. ya, gitu. Baik. Baik Pak. Berikutnya, bolehkah kita menjual jatah harta waris kita sebelum dibagi? Tapi dia sudah yakin itu menjadi miliknya karena sudah pernah dinyatakan, atau tadi udah pernah udah kalau menurut hukum Islam kan saya datanya segini nih gitu, saya bagiannya segini, saya jual gitu, boleh nggak Pak? Nah ini lagi nih, kembali kepada pembahasan soal yang pertama, bahwa waris itu setelah wafat. Ya. Seorang bapak belum bisa mengatakan bahwa ini saya wariskan kepada anak saya, yang dia sendiri belum tentu wafat duluan daripada anaknya. Bisa aja justru anaknya yang mewariskan kepada dia. Ya. Nah makanya ada 3 ya minimal ya, waris, kemudian wasiat, kemudian hibah. Ya, kalau waris ini setelah wafat, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau wasiat itu dalam hal harta ya, dalam hal harta yang dibagikan ini, dia paling-paling hanya boleh berwasiat ya supaya hartanya yang dia tinggalkan itu dibagi secara hukum Islam. Itu saja. Gitu. Tidak boleh dia kemudian merinci wasiatnya, itu tidak boleh. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan ini lebih tepatnya disebut bukan waris tetapi disebut hibah. Hibah itu pemberian, ya, memberikan harta ketika masih hidup. Ya, ketika masih hidup. Nah, itu siapapun boleh, bukan hanya bapak, ibu dan sebagainya. Misalnya Kang Opan punya harta, ya, Kang Opan mungkin melihat anak-anak, waduh ini kalau misalnya saya meninggal, ya nauzubillah min dzalik, anak-anak saya mungkin nggak bisa membagi secara hukum Islam ini, atau mungkin terjadi percekcokan dan sebagainya. Bisa saja semasa hidup, ya Kang Opan hibahkan hartanya. Hibahkan, misal punya anak laki-laki 2, perempuan 3, ada anak yang kalian lihat ini agak miskin, ini agak susah, ini agak kaya, laki-lakinya justru banyak hartanya, perempuannya justru yang susah dan sebagainya. Bisa semasa hidup dihibahkan harta. Tidak perlu sampai kepada waris. Ya. Jadi orang tua bisa membagi-bagikan hartanya semasa hidup, dan itu hibah. Misalnya punya harta yang katakanlah tadi 100 miliar. Ya dibagi 5, 20 miliar misalnya, ya kan. Itu bisa. Itu hibah. Tidak ada hukum yang melarang itu. Namun sebagai orang tua paling-paling ditekankan hanya asas keadilan itu saja. Itu asas keadilan, dan orang tua mempunyai hak penuh membagikan hartanya. Ya. Makanya ke jemaat pun, ya, kalau orang-orang memberikan hartanya ke jemaat itu hibah kan. Memberikan tanah dan sebagainya, dan kan dibuat surat hibahnya. Termasuk juga anak-anak itu dibuat surat hibahnya. Ya. Gitu. Nah, kalau sudah dihibahkan, si bapak ini yang menghibahkan hartanya itu tidak mempunyai hak apa-apa lagi atas yang barang yang sudah dihibahkan. Makanya Islam tidak mengajarkan untuk menghibahkan harta seluruhnya oleh orang tua. Karena orang tua ini kan masih hidup nih. Iya. Ya, ada pepatah yang mengatakan kalau orang tua bisa menghidupi anak 8 orang, 9 orang, bahkan 10 orang, tetapi anak yang 10 orang belum tentu bisa menghidupi satu orang tuanya. Dan ini fenomena ini kita lihat di dunia saat ini. Banyak orang tua anak-anaknya sudah berhasil, sudah apa, tetapi tidak mau rawat orang tuanya, ditaruh di panti jompo. Ya, ditaruh di panti jompo yang keadaannya kita nggak tahu seperti apa. Nah, makanya Islam, ya, lebih baik si orang tua ini mempunyai harta sampai dia wafat. Yang dengan harta itu dia bisa hidup, kemudian dia bisa adalah wibawanya. Orang kalau memiliki sesuatu kan dia mempunyai stand, ya, mempunyai satu pijakan yang dia sendiri bisa, ya, yang tidak goyah. Tapi kalau tidak punya apa-apa, apalagi kondisi anak yang katakanlah banyak tadi seperti itu, saling tolak menolak, ini akhirnya sampai kepada keputusan sampai masuk ke panti jompo. Nah, ini kan tidak baik. Ya. Nah, makanya lebih baik harta itu, ya, kalau mau dihibahkan, hibahkan sebagian, ya, tinggalkan sebagian untuk biaya hidup, ya. Nah, yang terbaik lagi adalah tarbiyati anak-anak bahwa harta ini harus dibagi sesuai dengan hukum Islam, yakni sesuai dengan hukum waris. Jadi jangan sampai kemudian nanti
ya cekcok, berantem, ya terjadi pertikaian setelah kewafatan. Nah ini yang terbaik. Nah kalau berkaitan dengan pertanyaan ini, kalau yang sudah dihibahkan tadi itu bisa dijual. Boleh aja ya Pak ya? Boleh saja dijual. Misalnya orang sudah mendapatkan bagian tanah tertentu, si bapaknya banyak tanahnya. Oh ya, si anak itu bagian tanah segini, 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 sini, dibuatkan sertifikat, dibuatkan surat hibahnya dan sebagainya. Itu terserah dia, mau dijual, mau diapain dan sebagainya. Ya, itu. Baik. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, gimana Pak? Apakah anak-anak yang sudah tidak punya orang tua atau anak yatim piatu ini berhak mewarisi harta dari kakek dan neneknya jika meninggal dunia kelak? Sedangkan saudara-saudara orang tua mereka atau paman bibi mereka itu juga masih hidup, Pak. Ya. Gimana, Pak? Oke. Misalnya nih, si kakek hidup. Ya. Kakek ini punya anak laki-laki A, B, C. Dan bahkan punya anak perempuan. Kalau anak perempuan nggak terlalu berpengaruh sih. Yang berpengaruh sebetulnya anak laki-laki. Ya. Nah, si cucu ini katakanlah anaknya si C. Ya, si C meninggal. Ya kan? Artinya tinggal dua lagi kan, A sama B yang anak laki-laki. Nah, ini satu perempuan. Nah, kalau perempuan ini nggak mempengaruhi warisan kepada cucu. Ya, cucu laki-laki. Ya. Cucu dari anak si C ini si perempuan nggak mempengaruhi. Kalaupun ada si perempuan ini, si C, anak si C masih bisa mendapatkan waris kalau si C-nya sudah wafat. Nah, tetapi kalau dalam kondisi si A, si B masih ada, maka secara hukum waris, anak si C ini kalau dia sudah nggak ada si C ini, dia tidak mendapatkan waris dari kakeknya. Dia mahrum dari waris, ya, karena ada pamannya, ada A dan B. Dia tidak mendapatkan waris. Itu hukum waris seperti itu. Ya, kalau si bibinya mah nggak berpengaruh gitu, tapi yang berpengaruh adalah paman-pamannya ini. Dia tidak mendapatkan waris. Lalu bagaimana solusi untuk hal yang seperti ini? Nah, makanya Islam mengatur bukan waris saja, tetapi bisa hibah, bisa wasiat, ya, bisa waris itu sendiri. Nah, waris dalam hal ini kan anaknya tadi, si cucunya ini nggak dapat. Betul. Dan si kakek melihat, waduh, ini anak dari anak saya juga. Ya, keadaannya mungkin, ya, kalau memang paman-pamannya mengerti, ya kan. Tetapi kadang-kadang orang ketika ada harta, melihat harta dan kebutuhan dalam waktu yang sama kebutuhan juga ada, kadang-kadang orang sulit, ya, sulit memberi, ya, sulit dan sebagainya. Nah, daripada itu terjadi, maka yang terbaik adalah yang pertama, semasa hidupnya si kakek ini menghibahkan sedikit atau sebagian hartanya kepada cucu-cucunya tadi. Oh, ini anak si C ini karena dia mungkin mesti sekolah dan sebagainya, ya, hibahkanlah harta sebagian. Tetapi harta yang dihibahkan itu tidak boleh melebihi 1/3. Ya, hanya batasnya itu 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Pertama, atau tidak boleh lebih lebih banyak daripada yang ini, yang ahli waris yang sebenarnya, yakni si A dan si B, karena dia perlu kebutuhan juga. Betul. Makanya asas keadilan di sini harus dilihat. Dan ini hibah. Atau dia boleh berwasiat, ya, berwasiat karena si anak si C ini nggak termasuk ahli waris kan. Dia tidak mendapatkan warisan. Dia termasuk ahli waris, tetapi karena ada ahli waris A dan B. Dia jadi mahrum, dia tidak mendapatkan waris. Nah, maka dari itu si kakek bisa mewasiatkan, nanti kalau saya meninggal, wasiatkan kepada anak-anaknya ini, keponakan kamu itu, anak adik kamu, anak si C, berikan sekian. Dan wasiat itu juga tidak boleh 1/3, lebih dari 1/3. Pertama, dan juga tidak boleh, yang kedua, tidak boleh melebihi harta yang akan didapatkan oleh ahli waris yang sesungguhnya A, B, dan C. A, B, dan si anak perempuan tadi. Jadi selayaknya saja, seadil-adilnya saja, ya, dan dibincangkan, ya, dengan anak-anak tadi itu. Ya, yang cara yang terbaik adalah dimusyawarahkan dulu dengan anak-anak itu, walaupun itu nggak mutlak. Hasil musyawarah itu tidak menentukan boleh atau tidak bolehnya si kakek menghibahkan atau mewasiatkan. Tidak, itu hanya untuk proses supaya tidak terjadi ketidakenakan, ya, supaya silaturahmi terus terhubung, ya, diberikan pemahaman kepada anak-anak yang hidup ini bahwa keponakan kamu ini anak yatim dan sebagainya, dan perlu
biaya dan sebagainya. Nah, tapi kalaupun dia tidak setuju anak-anak ini, si kakek tetap bisa memberikan hartanya karena dia yang mempunyai harta, terserah mau dibagikan ke siapa, bahkan bukan hanya kepada cucu, kepada anak angkat pun bisa dia berikan hartanya. Ya, anak angkat kan secara hukum Islam dia tidak mendapatkan waris. Ya, tetapi bisa saja orang begitu karena sudah dari sejak kecil sudah seperti anak sendiri. Ya, si yang kakek ini tadi mungkin ya dia punya anak angkat, dia bisa juga menghibahkan kepada anak, tapi tidak boleh melebihi harta yang kira-kira akan diterima oleh para ahli waris yang lain. Gitu. Tapi berarti artinya tadi Bapak bilang si kakek ini bisa berwasiat untuk menjadikan cucu-cucunya ini atau misalnya anak angkat ini menjadi ahli waris dia. Bisa. Sebetulnya bukan ahli waris, tetapi penerima wasiat. Penerima wasiat. Karena mereka itu karena satu dan lain hal tidak termasuk ahli waris lagi. Dalam arti dia tetap ahli waris, tetapi tidak mendapatkan waris dikarenakan ada ahli waris yang lebih superior. Betul. Katakanlah yang superior dalam ini A, B, yang tadi yang paman-pamannya itu. Nah, kalau anak angkat kan memang nggak mendapatkan waris. Mau ada anak, mau tidak ada anak, anak angkat tidak mendapatkan waris. Oh, gitu. Dia hanya boleh mungkin hibah semasa hidup atau mungkin ya tadi wasiat. Wasiat gitu. Ya. Oke. Berarti tapi kalau misalnya tadi yang cucunya ya yang meninggal itu kalau dimasukkan ke wasiat itu berarti dia bisa menerima gitu. Bisa. Dan itu udah hitungannya juga udah ditentukan. Enggak. Ya, wasiat tidak ditentukan hukumannya. Wasiat tidak ditentukan hitungannya oleh Al-Quran Karim, bahkan tidak ditentukan. Tetapi paling maksimal sepertiga. Paling maksimal. Maksimal sepertiga. Ya, kalau ada harta 300 juta berarti cuma 100 juta kan. Tetapi itu pun tidak boleh segitu. Artinya dari asas keadilan jangan sampai seperti itu juga. Walaupun paling maksimal sepertiga. Karena ada wasiat lain. Misalnya kalau Ahmadi dia ada wasiat lain. Betul. Dia ada jaidatnya dan sebagainya. Itu sepertiga juga. Ya, artinya sepertiga udah include semua itu. Baik wasiat jemaat itu ada dalam sepertiga itu. Wasiat yang lain ada dalam sepertiga itu. Wasiat harta yang lain ada sepertiga itu. Jadi sepertiga itu maksimal wasiat. Ya, dari sepertiga mungkin dia dapat 1/10, ada yang mendapat yang itu udah jelas kan yang 1/10 minimal kan yang di jemaat. Berarti seperberapa lagi? 1/20 lagi kan bagiannya itu dan sebagainya. Ya. Nah, jadi dia tidak termasuk ahli waris, tidak. Itu yang pertama. Dan jangan sampai dia melebihi bagian dari si ahli waris yang sebenarnya, yakni si A, si B dan anak perempuan tadi. Oke, baik. Oke, Pak. Jazakumullah untuk penjelasannya, Pak. Karena kita oleh durasi ya. Jadi mungkin kita akhiri dulu saja sampai di sini. Insya Allah kita akan membahas tentang topik lainnya pada episode berikutnya, Pak ya. Demikianlah pemirsa penjelasan dari topik Tanya Jawab Fikih pada episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya. Dan jangan lupa pula menyaksikan program-program MTA lainnya. Yang paling penting yaitu menyimak khutbah Jumat dari Hadrat Khalifatul Masih Al-Hamis Aidallatul bin Nasir Aziz hanya di MTA. Jika pemirsa punya pertanyaan, saran, kritik, masukan, dan lain sebagainya, kirim saja ke kami di alamat di bawah ini dengan subjek Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Ahmad Mustafa, beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.